Jiwa terpilih, bayangkan sejenak bahwa kamu sedang berdiri di ambang sebuah pintu besar yang selama ini hanya kamu lihat dari kejauhan. Pintu itu tertutup rapat, mungkin terlihat berat dan mustahil untuk kamu dorong sendirian. Namun malam ini, ada rasa aneh yang tidak bisa kamu jelaskan, seolah ada sesuatu di balik sana yang mulai bergerak, bergetar, dan memanggil namamu dengan lembut. Di kedalaman hatimu kamu mungkin belum berani percaya, tetapi ada harapan kecil yang menolak padam. Walaupun dunia berkali-kali memadamkan cahayanya. Selama ini kamu mungkin sudah begitu lelah dengan urusan uang, tagihan, tuntutan hidup, dan rasa bersalah karena merasa belum bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi sepenuh hati. Kamu pernah duduk sendirian, memandang langit, dan bertanya pelan, kapan hidupku berubah? Kapan aku boleh bernapas lega tanpa dihantui kekurangan? Tidak ada yang mendengar tangisan batinmu selain semesta dan kekuatan ilahi yang mengawasi langkahmu satu persatu. Namun justru di saat kamu merasa paling sendirian, ada sesuatu yang sedang disiapkan diam-diam untukmu. 1 Desember 2025 bukan hanya sekadar tanggal di kalender. Bagi banyak orang, ia hanya awal bulan biasa, awal putaran baru dari rutinitas yang sama. Tetapi untukmu, jiwa terpilih, tanggal itu dapat menjadi simbol gerbang baru, titik balik di mana arah hidupmu bergeser pelan, tetapi pasti dari kekurangan menuju kelimpahan, dari rasa takut menuju keberanian, dari sempitnya rezeki menuju keluasan yang tak terbayangkan sebelumnya. Bukan karena angka itu sakral sendiri, tetapi karena energi yang kamu bangun, doa yang kamu naikkan, dan langkah yang kamu pilih sejak hari ini. Materi ini bukan jimat, bukan ramalan yang memaksa semesta tunduk. Ini adalah panggilan lembut untuk menyadarkanmu bahwa hidupmu tidak berhenti di luka keuangan yang kamu alami sekarang. Ini adalah undangan untuk menata batin, pola pikir, dan tindakanmu agar selaras dengan aliran rezeki yang sebenarnya sudah bergerak mendekat, tetapi selama ini tertahan oleh ketakutan, trauma, dan keyakinan lama yang membelenggu. Kata-kata ini hanyalah jembatan, sementara kekuatan sejatinya ada pada keputusanmu untuk percaya, berubah, dan bergerak. Sebelum kita masuk lebih dalam, tarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi dadamu dan lepaskan semua penat yang selama ini kamu tumpuk tanpa kamu sadari. Bayangkan bahwa setiap hembusan napas adalah cara semesta berbisik, kamu belum selesai, kamu belum kalah, dan kamu tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang menyentuh jiwamu, memanggilmu untuk bangkit sekali lagi, kali ini dengan kesadaran baru bahwa kamu memang tidak diciptakan untuk hidup kecil dan terus tertekan dalam kekurangan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan materi ini menjadi momen sakralmu. Nanti, ketika kamu sudah merasa terhubung dengan pesan ini, luangkan waktu untuk mensyukuri hidupmu, meski mungkin masih sederhana. Ucapkan terima kasih pada perjalananmu, pada dirimu yang tidak menyerah. Jika kamu merasa materi ini menyentuh jiwamu, jadikan ini sebagai tanda bahwa kamu siap naik ke babak baru. Kamu boleh membagikan energi ini, kamu boleh menegaskan niatmu dengan menuliskan di dalam hati, "Aku siap menerima kelimpahan yang selaras dan penuh keberkahan." Bagian 1. Ada masa dalam hidupmu di mana kamu merasa seakan seisi dunia sedang bergerak maju, sementara langkahmu tertahan di tempat yang sama. Kamu melihat orang lain mulai mapan, usahanya berkembang, kehidupannya naik kelas, sementara kamu masih berkutat dengan kekhawatiran yang sama. Bagaimana membayar ini, bagaimana menutup itu, bagaimana bertahan sampai akhir bulan. Rasa iri kadang muncul, tetapi lebih sering yang muncul adalah rasa sedih dan kecewa pada diri sendiri. Seolah hidupmu tertinggal jauh dari apa yang kamu impikan di masa kecil. Namun, jiwa terpilih yang tidak kamu sadari adalah bahwa di balik rasa tertinggal itu ada proses pendewasaan yang sedang ditempa dalam dirimu. Orang lain mungkin cepat kaya, tetapi tidak semua dari mereka belajar tentang makna sabar,
makna ikhlas, dan makna menghargai setiap rupiah yang datang dengan penuh rasa hormat. Kamu diajak untuk memahami bahwa rezeki bukan hanya angka di rekening, tetapi juga kualitas jiwamu dalam menerima, mengelola, dan membagikannya. Kamu tidak sedang dipermalukan oleh waktu, kamu sedang dipersiapkan oleh waktu. 1 Desember 2025 bisa menjadi tanda dimulainya babak baru, bukan karena mendadak uang turun dari langit, tetapi karena di tanggal itu kamu memilih untuk bangun dengan cara pandang yang berbeda. Kamu memilih untuk tidak lagi bangun dengan keluhan, tetapi dengan pernyataan syukur dan keberanian. Kamu memilih untuk memandang saldo yang mungkin masih kecil, tetapi dengan mata yang berkata ini titik awal bukan akhir. Pada hari itu, pintu-pintu jalan keluar bisa mulai tampak, bukan sebagai keajaiban yang instan, tetapi sebagai rangkaian peluang yang selama ini tertutup oleh pesimismemu sendiri. Perhatikan bagaimana selama ini kamu berbicara pada dirimu tentang uang. Mungkin kamu sering berkata, aku memang begini, rezekiku segini saja, nasibku memang susah. Setiap kalimat adalah doa, setiap keyakinan adalah perintah halus yang kamu kirimkan pada alam bawah sadarmu. Jika selama bertahun-tahun kamu menanamkan rasa tidak layak, tidak pantas sukses atau takut menjadi kaya, maka wajar jika langkahmu terasa berat. 1 Desember bisa menjadi hari di mana kau berkata pada dirimu sendiri, mulai hari ini aku mengizinkan diriku merasa layak untuk hidup berkecukupan dan berkemenangan. Jiwa terpilih, mungkin kamu pernah belajar bahwa rezeki juga terkait dengan rasa aman di dalam dirimu. Ketika batinmu dipenuhi rasa takut kehilangan, kamu akan memegang uang dengan terlalu erat atau justru menghamburkannya karena lelah merasa sempit. Di sisi lain, ketika batinmu tenang, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih jernih. 1 Desember dapat menjadi awal bulan di mana kamu berkata, aku akan memperbaiki hubungan dengan uang. Tidak lagi memusuhinya, tetapi juga tidak diperbudak olehnya. Inilah langkah pertama menuju kelimpahan yang dewasa. Bayangkan di awal bulan itu kamu duduk sebentar sebelum memulai aktivitas, lalu menuliskan hal-hal kecil yang masih bisa kamu syukuri. Mungkin hanya secangkir minuman hangat, atap yang masih menaungi, tubuh yang masih bisa bergerak, anak atau orang tua yang masih bisa kamu peluk. Syukur bukan sekadar kata manis, tetapi energi yang melonggarkan hati sehingga rezeki merasa nyaman datang dan menetap. Kamu tidak sedang menipu diri, kamu sedang melatih matamu untuk melihat bahwa hidupmu belum seburuk yang dibisikkan rasa putus asa. Di bagian ini, penting untuk kamu pahami bahwa kekayaan besar yang menghampirimu tidak selalu datang dalam bentuk uang tunai yang langsung menumpuk. Kadang kekayaan itu hadir dalam bentuk ide yang selama ini kamu abaikan, keberanian untuk memulai usaha kecil yang selama ini hanya menjadi wacana, atau pertemuan dengan seseorang yang kelak menjadi jembatan rezekimu. 1 Desember dapat menjadi hari di mana satu pesan, satu peluang, satu tawaran kerjasama, atau satu ilham sederhana menjadi pintu yang mengubah alur ceritamu. Malam sebelumnya mungkin kamu akan merasa gelisah tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Jangan buru-buru mengartikan gelisah itu sebagai ancaman. Bisa jadi, itu adalah tubuh dan jiwamu yang sedang beradaptasi dengan frekuensi baru, frekuensi kelimpahan, frekuensi keberanian. Kamu sedang bergerak keluar dari pola lama yang penuh takut dan ragu-ragu. Dan seperti halnya ular yang berganti kulit, proses ini kadang membuatmu merasa tidak nyaman, tetapi setelah itu kamu akan menyadari betapa ringannya kamu berjalan. Ingat bahwa kamu tidak diminta untuk menjadi sempurna sebelum rezeki datang. Kamu hanya diminta untuk selangkah lebih sadar, sedikit lebih berani, dan pelan-pelan lebih jujur pada dirimu sendiri. Akui luka finansialmu, akui kesalahan pilihan masa lalumu, tetapi jangan mengikat dirimu selamanya pada masa lalu. 1 Desember adalah undangan untuk mengatakan aku belajar dari apa yang terjadi dan aku memilih untuk tidak mengulangi pola yang sama. Dari pengakuan ini pintu perubahan mulai terbuka.
bagian 2. Jiwa terpilih, mari kita berbicara tentang luka-luka finansial yang mungkin tidak pernah benar-benar kamu urai. Pernahkah kamu menyadari bahwa setiap kali kamu bicara tentang uang, ada rasa takut terselubung yang muncul begitu saja? Mungkin kamu takut ditipu lagi seperti masa lalu, mungkin kamu pernah gagal dalam bisnis, mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan secara mendadak, atau dihina karena tidak mampu memberikan sesuatu. Luka-luka itu diam, tetapi ia hidup di dalam cara kamu memandang uang, kerja, dan dirimu sendiri. Karena luka itu, kamu mungkin sering merasa canggung saat ada peluang datang. Bukan berarti kamu tidak ingin memanfaatkannya, tetapi ada suara kecil di kepala yang berkata, nanti juga gagal lagi, nanti juga hilang lagi, nanti juga sakit lagi. Suara kecil ini adalah hasil dari pengalaman pahit yang tidak pernah sempat kamu sembuhkan. 1 Desember 2025 dapat kamu jadikan momen di mana kamu mulai berkata pada dirimu, aku berhak menyembuhkan hubungan dengan uang dan rezeki. Aku berhak memberi kesempatan baru pada hidupku. Bayangkan dirimu sedang duduk sendiri di awal bulan itu memegang secarik kertas atau buku catatan. Alih-alih langsung menuliskan target angka, kamu menuliskan dulu pengampunan. Kamu memaafkan dirimu karena pernah salah mengelola uang, karena pernah percaya pada orang yang salah, karena pernah boros atau terlalu takut untuk mencoba. Kamu memaafkan orang-orang yang mungkin mengambil hakmu, menipu kepercayaanmu, atau mempermalukanmu karena kondisimu. Pengampunan ini bukan untuk membenarkan perbuatan mereka, tetapi untuk memerdekakan energimu agar tidak lagi terikat pada masa lalu. Setelah itu, kamu mulai menulis ulang narasi tentang dirimu. Jika dulu kamu berkata, aku bodoh soal uang, sekarang kamu menulis, aku sedang belajar menjadi bijak mengelola uang. Jika dulu kamu berkata, rezekiku selalu seret, sekarang kamu menulis, rezekiku mulai mengalir dengan cara-cara yang tidak terduga. Narasi baru ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ia bekerja seperti benih yang kamu tanam di dalam alam bawah sadarmu. Dari waktu ke waktu, benih ini akan tumbuh menjadi keberanian untuk mengambil keputusan yang lebih sejajar dengan tujuan hidupmu. Pada bagian ini, kamu juga perlu berani menatap pola-pola yang menguras rezekimu selama ini. Mungkin ada kebiasaan kecil yang selama ini kamu anggap biasa, tetapi sesungguhnya merampas kesempatanmu untuk maju. Bisa jadi kamu sering membeli sesuatu hanya untuk menjaga gengsi, sering mentraktir orang yang tidak benar-benar menghargaimu, atau terlalu mudah berkata iya pada permintaan yang mengorbankan stabilitasmu sendiri. 1 Desember bisa menjadi hari di mana kamu memasang batas yang sehat pada sikapmu terhadap orang lain, tanpa harus merasa bersalah karena menjaga dirimu. Ingat, kekayaan besar bukan hanya tentang berapa banyak yang masuk, tetapi juga tentang seberapa baik kamu menjaga apa yang sudah datang. Jiwa terpilih diajak untuk menjadi penjaga yang arif, bukan keran yang bocor. Kamu tidak lagi ingin menjadi sosok yang selalu tampak baik di mata orang lain, tetapi hancur sendirian memikirkan bagaimana membayar semua yang kamu korbankan. Di awal bulan itu, kamu boleh berkata, aku memilih untuk bijak, bukan hanya murah hati tanpa arah. Dan tentu saja proses ini tidak akan membuatmu tiba-tiba menjadi keras dan pelit. Justru sebaliknya, ketika kamu menjadi lebih sehat dalam mengelola rezeki, kamu bisa memberi dengan lebih tulus dan lebih tepat sasaran. Kamu tidak lagi memberi karena takut ditolak, tetapi karena ingin berkontribusi dari tempat yang kuat. Kekayaan besar yang akan menghampirimu kelak akan memiliki tempat yang aman untuk berdiam, karena pemiliknya sudah dewasa secara batin. Jiwa terpilih, bayangkan 1 Desember sebagai hari di mana semesta menguji kesiapanmu dengan peluang yang mungkin tampak kecil. Mungkin ada tawaran tambahan kerja sampingan, mungkin ada ide konten, produk, atau jasa yang bisa kamu kembangkan. Mungkin ada ajakan untuk belajar keterampilan baru yang bisa menambah sumber penghasilanmu. Dulu,
Kamu mungkin akan melewatinya karena takut repot atau takut gagal. Kali ini kamu berhenti sebentar dan bertanya, apakah ini salah satu pintu rezeki yang sedang dibukakan untukku? Saat kamu mulai membuka diri pada peluang yang selaras, kamu juga perlu membuka diri pada ilmu. Kekayaan besar bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi juga tentang pemahaman. Mungkin kamu perlu belajar sedikit tentang cara mengatur aliran uang, cara mengembangkan usaha, atau cara menambah nilai pada dirimu di dunia kerja. Jangan biarkan rasa minder mengurungmu. Ingat, setiap ahli pernah menjadi pemula, dan setiap pemula yang tekun suatu hari akan berdiri di tempat yang dulu hanya ia pandang dari jauh. Ketika pelan-pelan rezekimu mulai berubah, kamu akan menyadari bahwa yang paling kaya bukan hanya rekeningmu, tetapi kesadaranmu. Bagian 3. Jiwa terpilih. Sekarang mari kita bicarakan tentang rasa layak. Banyak orang ingin kaya, tetapi tidak semua orang sungguh-sungguh merasa layak menjadi kaya. Di dalam diri mereka, ada keyakinan samar bahwa kekayaan itu hanya untuk orang tertentu, hanya untuk mereka yang lahir dari keluarga berada, atau hanya untuk mereka yang punya koneksi besar. Jika di dalam hatimu masih ada bisikan seperti, siapa aku, kok berani bermimpi kaya, maka bisikan itu perlu kamu ajak bicara dengan lembut tetapi tegas. Sejak kecil mungkin kamu sering mendengar kalimat-kalimat yang merendahkan kemampuanmu. Mungkin kamu pernah dibandingkan dengan orang lain yang tampak lebih hebat di mata keluarga atau lingkunganmu. Tanpa sadar, kamu menyimpan kesimpulan bahwa kamu adalah sosok biasa saja yang tidak pantas berharap terlalu tinggi. Padahal, semesta tidak menciptakanmu secara asal. Di dalam dirimu ada kombinasi unik dari pengalaman, bakat, luka, dan pelajaran yang jika digarap dengan benar, bisa menjadi sumber nilai yang besar, termasuk dalam hal finansial. 1 Desember 2025 dapat menjadi hari di mana kamu berdiri di depan cermin memandang dirimu sendiri dan untuk pertama kalinya berkata dengan mantap, "Aku layak hidup berkecukupan, aku layak keluar dari lingkaran kekurangan, aku layak mendapatkan bayaran yang sepadan dengan kerja keras dan ketekunanku." Mungkin awalnya terasa canggung, mungkin ada suara lain yang mengejek di dalam kepala, tetapi teruslah ulangi sampai tubuh dan jiwamu mulai mempercayainya. Rasa layak ini tidak membuatmu menjadi sombong. Justru sebaliknya, ketika kamu merasa layak, kamu berhenti mengemis perhatian dan validasi dari orang yang tidak menghargaimu. Kamu berhenti menerima bayaran rendah yang tidak sepadan hanya karena takut kehilangan kesempatan. Kamu mulai berani menegosiasikan hakmu dengan cara yang elegan karena kamu tahu nilai dirimu. Inilah sikap batin yang diam-diam mengundang kekayaan untuk datang dan menetap. Bukan hanya lewat sebentar. Di awal bulan itu, luangkan waktu untuk mengingat semua hal baik yang sudah pernah kamu lakukan betapapun kecilnya. Ingat jam-jam lemburmu, ingat usaha yang kamu lakukan untuk belajar hal baru, ingat kesabaranmu menghadapi keadaan sulit tanpa menyakiti orang lain. Semua itu adalah bukti bahwa kamu bukan orang malas yang hanya ingin kaya secara instan. Kamu adalah jiwa yang telah ditempa oleh banyak ujian. Kekayaan besar yang akan datang bukan hadiah kosong, melainkan buah yang wajar dari akar yang sudah lama kamu tanam. Jiwa terpilih kadang yang membuat rezeki tertahan bukan karena semesta pelit, tetapi karena kamu sendiri menutup pintu dengan perasaan tidak layak. Kamu merasa bersalah jika menerima lebih, kamu merasa sungkan jika dibayar mahal, kamu merasa takut jika hidupmu terlalu naik karena khawatir dijauhi orang-orang di sekitarmu. Padahal ketika kamu tumbuh, kamu justru punya peluang lebih besar untuk menolong, berbagi, dan menjadi saluran kebaikan. Kekayaan di tangan jiwa yang lembut dan sadar adalah berkah, bukan ancaman. Bayangkan dirimu di hari itu menerima kabar baik. Ada kenaikan penghasilan, ada proyek baru, ada pelanggan yang bertambah, ada pesanan yang mengalir, ada ide yang tiba-tiba laku.
Alih-alih mengerutkan dahi dan berkata, "Masa sih, kok bisa?" Kamu tersenyum pelan dan berkata, "Terima kasih, aku menerimanya dengan penuh syukur." Sikap menerima ini penting karena banyak orang tanpa sadar menolak rezekinya sendiri dengan kalimat-kalimat ragu dan curiga yang dilontarkan berulang-ulang. Rasa layak juga berarti berani merawat diri. Bukan berarti boros, tetapi kamu tidak lagi menghukum dirimu dengan hidup dalam mode bertahan terus-menerus. Kamu mulai memperbolehkan dirimu beristirahat saat lelah, makan yang layak, belajar hal baru, dan memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Dari jiwa yang terawat lahir keputusan yang lebih sehat, dan dari keputusan yang lebih sehat, lahir langkah-langkah yang membuka pintu kekayaan secara bertahap tetapi pasti. Pada bagian ini, biarkan dirimu diingatkan bahwa kekayaan besar yang menghampirimu tidak akan menghapus proses yang sudah kamu lewati. Justru proses itu yang membuatmu mampu menjaga kekayaan itu dengan bijak. Kamu pernah tahu rasanya kekurangan, maka kamu akan lebih peka pada penderitaan orang lain. Kamu pernah tahu rasanya ditolak, maka kamu akan lebih lembut dalam mempekerjakan, melayani, atau bekerja sama dengan orang lain. Kekayaanmu kelak tidak hanya mengangkatmu, tetapi juga mengangkat orang-orang yang terhubung denganmu. Bagian 4. Jiwa terpilih. Kekayaan besar yang akan menghampirimu bukan hanya bergantung pada doa dan rasa layak, tetapi juga pada keberanianmu untuk bertindak. Ada orang yang berdoa sepanjang malam, tetapi paginya ia tetap bersembunyi dari peluang yang datang. Ada yang sangat percaya bahwa dirinya akan kaya, tetapi ketika tawaran muncul, ia mundur karena merasa belum siap. Padahal, seringkali kesiapan lahir justru ketika kamu mengiyakan tantangan, bukan ketika kamu menunggu segala sesuatu terasa sempurna. Bayangkan 1 Desember 2025 sebagai hari ketika kamu mulai memilih langkah konkret, sekecil apapun. Mungkin kamu akhirnya berani mengunggah karya yang selama ini kamu simpan di dalam gawai. Mungkin kamu berani menawarkan jasa atau produk yang kamu miliki kepada orang lain. Mungkin kamu berani mendaftar kerja, pelatihan, atau program baru yang bisa memperbesar peluangmu. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan membentuk jejak yang mengarah pada lompatan besar di kemudian hari. Kadang, kekayaan besar tidak datang dalam bentuk satu peristiwa spektakuler, tetapi sebagai hasil dari rangkaian kecil yang kamu lakukan tanpa henti. Hari ini kamu belajar sedikit tentang cara mengelola keuangan, besok kamu belajar tentang pemasaran, lusa kamu belajar tentang pengembangan diri. Perlahan, kompetensimu bertambah, jaringanmu meluas, dan nilaimu di mata dunia kerja atau dunia usaha meningkat. 1 Desember bisa menjadi hari kamu menetapkan niat. Aku tidak akan lagi berjalan tanpa arah, aku akan menjadi pelajar seumur hidup demi masa depanku. Tentu, di tengah perjalanan itu, rasa takut akan selalu mencoba menyelinap, takut gagal, takut ditolak, takut diejek. Tetapi jiwa terpilih, ingatlah bahwa rasa takut adalah bagian dari paket keberanian. Orang yang berani bukan orang yang tidak punya rasa takut, melainkan orang yang memilih tetap melangkah meski takut. Kamu boleh gemetar, tetapi jangan berhenti. Kamu boleh ragu, tetapi jangan menyerah sebelum mencoba. Di awal bulan itu, jadikan setiap ketakutan sebagai tanda bahwa kamu sedang melangkah ke wilayah baru yang lebih luas. Kekayaan besar juga menuntut ketekunan. Banyak orang bisa bersemangat selama beberapa hari, tetapi menyerah ketika hasil tidak terlihat secepat yang diharapkan. Padahal, apa yang kamu tanam hari ini mungkin baru tampak hasilnya beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Jika kamu berhenti terlalu cepat, kamu memutus proses sebelum buahnya matang. 1 Desember dapat menjadi titik di mana kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk bertahan lebih lama, berusaha lebih sabar, dan tidak lagi mudah goyah oleh kegagalan kecil. Selain itu, kamu juga diajak untuk berani keluar dari lingkaran yang selama ini menahanmu. Mungkin selama ini kamu dikelilingi orang yang selalu berkata bahwa mimpi besar itu berbahaya,
Bisnis selalu gagal dan kekayaan hanya membuat orang jahat. Tanpa sadar, kalimat-kalimat ini menempel di kepalamu dan menghambat langkahmu. Di bagian ini kamu perlu mempertimbangkan apakah lingkunganmu mendukung pertumbuhanmu atau justru mengurungmu dalam ketakutan kolektif. Jika perlu, mulailah mencari komunitas, bacaan, atau ruang yang memberikan energi berbeda. Jiwa terpilih, bayangkan 1 Desember sebagai hari ketika kamu berkata, "Cukup sudah aku didefinisikan oleh keraguan orang lain." Kamu memilih untuk mendengar suara hatimu sendiri, suara kecil yang selama ini berbisik bahwa kamu sanggup, kamu bisa belajar, dan kamu bisa berkembang. Kamu mulai memilah mana nasihat yang perlu didengar, mana yang perlu dilepas. Kamu tidak lagi membiarkan pendapat yang sinis menjadi penjara bagi potensimu. Dalam proses bertindak, jangan lupa bahwa istirahat juga bagian dari strategi. Bekerja keras tanpa arah dan tanpa jeda hanya akan membuatmu kelelahan tanpa hasil yang sepadan. Di awal bulan itu, kamu bisa menata ulang ritme hidupmu. Kapan kamu bekerja fokus, kapan kamu belajar, kapan kamu beristirahat, kapan kamu merenung. Ritme yang seimbang akan membuatmu mampu berjalan jauh, bukan hanya berlari sebentar lalu tumbang. Pada akhirnya, bagian keempat ini ingin menegaskan bahwa kekayaan besar adalah perpaduan antara doa, kesadaran, dan keberanian untuk bertindak. 1 Desember 2025 dapat menjadi tanggal yang kamu ingat sebagai hari di mana kamu benar-benar mulai berjalan, bukan hanya memikirkan perjalanan. Hari di mana kamu mulai menuliskan rencana, menjalankan tindakan, dan menerima setiap proses dengan hati yang lapang. Dari sinilah kekayaan yang dahulu hanya berupa harapan mulai turun menjadi kenyataan yang bisa kamu genggam. Bagian 5. Jiwa terpilih, mari kita masuk pada energi syukur yang akan menjadi fondasi semua kekayaan yang datang. Ada orang yang terus mengejar lebih banyak, tetapi lupa menghargai apa yang sudah ia miliki. Akibatnya, ia selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal, dan pancaran energinya pun memanggil lebih banyak kekurangan. Padahal syukur adalah kunci halus yang seringkali membuka pintu-pintu rezeki yang bahkan tidak kamu ketuk. Bayangkan pagi di 1 Desember 2025. Sebelum kamu menyentuh gawai atau membuka pesan, kamu duduk sebentar, menarik napas dalam-dalam dan menyebut dalam hati hal-hal yang masih bisa kamu syukuri. Mungkin tidak semua masalahmu selesai, mungkin saldo rekeningmu belum seperti yang kamu inginkan, tetapi kamu masih punya kesempatan untuk hidup, belajar, dan memperbaiki. Syukur itu bukan berarti menolak kenyataan pahit, melainkan mengakui bahwa di tengah kepahitan itu masih ada sisi yang bisa kamu peluk dengan lembut. Syukur yang tulus sekaligus membawamu pada sikap menerima. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berhenti berperang dengan realitas yang ada. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengutuk keadaan, melainkan menggunakannya untuk mencari jalan keluar. Saat kamu berkata, "Baik, ini kondisiku sekarang dan aku bersedia melangkah dari titik ini." Semesta seperti mendapat izin untuk mulai menggerakkan hal-hal yang sebelumnya tertahan. Di hari-hari menjelang dan setelah tanggal itu, biasakan dirimu untuk merayakan kemenangan kecil. Jika ada tambahan penghasilan walau sedikit, rayakan dengan rasa syukur yang hangat. Jika ada utang yang bisa kamu cicil lebih cepat, ucapkan terima kasih dalam hatimu. Jika ada ide yang datang dan membuatmu bersemangat, syukuri ilham itu. Kebiasaan ini akan mengubah cara otakmu memandang hidup, dari fokus pada kekurangan menjadi fokus pada kemungkinan. Syukur juga membantumu menjaga hati ketika kekayaan besar benar-benar mulai datang. Tanpa syukur, kekayaan bisa berubah menjadi sumber kesombongan atau ketakutan baru. Kamu bisa menjadi penguasa yang kikir atau tahanan dari gaya hidup yang semakin menekan. Namun, ketika syukur mengalir di dasar jiwamu, kekayaan menjadi alat untuk memperluas kebaikan, bukan memperbesar ego. Kamu memberi dengan tulus, menikmati dengan wajar, dan mengelola dengan bijak. Jiwa terpilih, cobalah menuliskan daftar syukur keuanganmu. Bukan hanya tentang uang,
tetapi tentang semua hal yang mendukung hidupmu tetap berjalan. Kesempatan kerja yang pernah kamu dapat, orang yang pernah menolongmu, kemampuan yang kamu miliki untuk menghasilkan uang, bahkan pelajaran dari kegagalan finansialmu. Dengan menuliskan ini, kamu mengakui bahwa hidupmu tidak sepenuhnya gelap seperti yang kadang dipotret oleh rasa putus asa. Di 1 Desember itu, kamu juga bisa melakukan ritual kecil yang sederhana tetapi bermakna. Mungkin kamu ingin menata ulang dompet, meja kerja, atau ruangan yang menjadi tempat kamu berkreativitas. Saat kamu merapikan, niatkan bahwa kamu sedang menyiapkan ruang untuk rezeki baru. Kebersihan dan kerapian seringkali mengundang kejernihan pikiran. Dan dari pikiran yang jernih lahir keputusan-keputusan yang lebih tepat dalam hal keuangan. Syukur juga mengajarkanmu untuk tidak membandingkan hidupmu secara buta dengan hidup orang lain. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang punya musimnya sendiri. Jika musimmu adalah membangun fondasi, maka terimalah dengan rasa hormat. Jika musimmu adalah memanen, maka syukurilah tanpa rasa bersalah. 1 Desember dapat menjadi pengingat bahwa kamu sedang memasuki musim baru, di mana benih yang kamu tanam selama ini mulai menunjukkan tunasnya satu persatu. Pada bagian ini, kamu diundang untuk berlatih mengucapkan kalimat, "Terima kasih, aku belajar, aku berkembang, dan aku siap menerima lebih." Ucapkan ini dalam hati ketika kamu mencatat pemasukan, ketika kamu selesai bekerja, ketika kamu merasa lelah tetapi tetap memilih melangkah. Kalimat-kalimat ini adalah doa yang lembut namun kuat, mengangkat frekuensimu ke tingkat di mana kelimpahan merasa nyaman mendekat. Dan akhirnya, pahamilah bahwa syukur bukan berarti berhenti bermimpi lebih besar. Justru sebaliknya, syukur memberikan pondasi yang sehat bagi mimpimu. Kamu tidak lagi bermimpi dari rasa benci pada hidupmu sekarang, tetapi dari rasa sayang dan hormat pada perjalananmu. 1 Desember 2025 hanyalah salah satu hari dalam hidupmu, tetapi jika di hari itu syukurmu memuncak, maka energi itu bisa memantul ke depan, memengaruhi bulan-bulan setelahnya dengan cara yang lebih indah daripada yang sanggup kamu bayangkan. Bagian 6. Jiwa terpilih. Pada titik ini kamu mungkin mulai merasakan bahwa rezeki bukan lagi sesuatu yang abstrak. Ia seperti aliran sungai yang mengalir melalui hidupmu. Terkadang deras, terkadang tenang, tetapi ia selalu mencari jalan. Tugasmu bukan memaksa sungai itu lewat jalur yang kamu inginkan, melainkan menyiapkan wadah yang tepat agar ketika aliran itu datang, ia tidak terbuang percuma. Wadah itu adalah karakter, pola pikir, dan kebijaksanaanmu dalam mengelola apa yang datang. 1 Desember 2025 bisa menjadi hari di mana kamu mengevaluasi kembali wadah hidupmu. Apakah selama ini kamu menampung rezeki di wadah yang bocor, penuh kebiasaan impulsif dan keputusan tergesa-gesa? Apakah selama ini kamu membiarkan rasa sungkan membuatmu terus memberi pada orang yang hanya datang saat butuh, tetapi menghilang ketika kamu terjatuh? Hari itu dapat menjadi momentum untuk memperbaiki wadah, menambal kebocoran, dan memperkuat dindingnya dengan komitmen baru. Bagian dari menguatkan wadah adalah belajar berkata cukup dan tidak. Cukup bekerja sampai batas sehatmu, cukup memaksakan diri untuk hal-hal yang memang sepadan, dan tidak untuk hal-hal yang hanya menguras tanpa membawa manfaat. Kekayaan besar yang akan menghampirimu membutuhkan dirimu yang utuh, bukan dirimu yang hancur oleh kelelahan dan rasa terpaksa. Kamu perlu menjaga tubuhmu, pikiranmu, dan hubunganmu agar tetap selaras, karena semua itu adalah kanal rezeki yang penting. Di awal bulan itu, kamu juga bisa menata ulang niatmu. Tanyakan pada diri sendiri, untuk apa aku ingin kaya? Jika jawabanmu hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang yang meremehkanmu, kekayaan itu akan terasa hampa ketika sudah kamu raih.
Namun, jika jawabanmu adalah untuk memuliakan hidupmu, membahagiakan orang yang kamu cintai dan menjadi saluran kebaikan, maka kekayaanmu akan membawa kedamaian, bukan kecemasan baru. Niat yang bersih adalah magnet bagi rezeki yang bersih. Jiwa terpilih, jangan lupa bahwa kekayaan juga termasuk kedekatan dengan orang-orang yang tulus. Di antara perjalanan finansialmu, semesta mungkin mengirimkan beberapa jiwa yang hadir sebagai penopang dan pengingat. Ada yang mengajarimu cara mengelola uang, ada yang memberimu kesempatan tanpa banyak bertanya, ada yang sekadar menyemangatimu ketika kamu ingin menyerah. Jangan abaikan nilai kehadiran mereka. Kadang keberadaan satu orang yang tulus lebih berharga daripada tambahan angka di rekening. Pada bagian ini kamu juga diundang untuk mengikhlaskan hubungan-hubungan yang ternyata menghambat rezekimu. Mungkin ada orang yang selalu membuatmu merasa kecil, merasa tidak pantas, atau memustahilkan mimpimu. Kamu boleh mencintai mereka sebagai sesama manusia, tetapi kamu juga berhak menjaga jarak demi kesehatan batinmu. Ketika kamu mengurangi sumber energi negatif, kamu memberi ruang bagi energi baru yang lebih selaras dengan tujuan finansialmu. 1 Desember bisa menjadi hari di mana kamu menulis kembali peta hidupmu. Kamu dapat membagi tujuanmu menjadi beberapa tahap, dari yang paling sederhana hingga yang paling besar. Misalnya, melunasi utang, membangun dana darurat, memperbesar penghasilan, hingga membangun karya atau usaha yang berdampak. Tuliskan dengan jelas, tetapi tetap lentur pada cara-cara semesta mengantarkannya. Ketika peta itu ada, kamu tidak lagi merasa berputar-putar tanpa arah. Dalam proses berjalan akan ada hari-hari di mana kamu merasa kembali terjatuh. Mungkin ada penurunan penghasilan, klien yang batal, atau rencana yang tidak jadi. Di hari-hari seperti itu, ingatkan dirimu bahwa satu tanggal di kalender tidak menentukan seluruh takdirmu. 1 Desember 2025 adalah simbol kebangkitan. Tetapi kebangkitan itu bisa berulang. Kamu akan berkali-kali diberi kesempatan untuk bangkit lagi selama kamu tidak menutup hatimu dengan putus asa. Akhirnya, bagian ke-6 ini ingin menegaskan bahwa kekayaan besar tidak datang untuk mengubahmu menjadi orang lain. Ia datang untuk memperluas versi terbaik dirimu yang selama ini tertahan oleh keterbatasan. Kamu tetap bisa lembut, tetap bisa berbelas kasih, tetap bisa sederhana, sambil pada saat yang sama hidup dalam kelapangan. Kekayaan sejati adalah ketika hatimu lapang, pikiranmu jernih, dan kebutuhanmu terpenuhi dengan cara yang terhormat. Bagian 7. Jiwa terpilih. Kini kita sampai pada bagian peneguhan. Segala yang kamu baca sejauh ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi undangan halus bagi jiwamu untuk bangun. 1 Desember 2025 disebut, bukan untuk menjadikanmu bergantung pada satu tanggal, melainkan untuk memberikanmu titik fokus, momen simbolis di mana kamu boleh berkata, disinilah aku memulai babak baru dalam hidupku. Disinilah aku berhenti hidup sebagai korban nasib dan mulai hidup sebagai sahabat takdir. Bayangkan dirimu di hari itu, entah pagi, siang, atau malam. Mungkin kamu sedang duduk sendirian, mungkin kamu sedang bekerja, mungkin kamu sedang bersama orang yang kamu sayangi. Tiba-tiba kamu teringat pada materi ini. Kamu tersenyum pelan, bukan karena semua masalahmu sudah selesai, tetapi karena hatimu terasa berbeda. Ada keyakinan yang lebih tenang, ada keberanian yang lebih dewasa, dan ada rasa syukur yang tumbuh tanpa komando. Itulah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu sudah bergeser. Kekayaan besar yang menghampirimu di awal bulan itu bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang mengejutkan. Bisa jadi ada pesan kerjasama yang mendadak masuk, penjualan yang naik, pesanan yang mengalir, peluang usaha baru, atau bahkan kemudahan dalam hal-hal yang dulu terasa sangat rumit. Namun, ingatlah, keajaiban itu bukan hanya datang dari luar. Keajaiban yang paling penting adalah bagaimana kamu menyikapi semua itu. Apakah kamu akan kembali ke pola lama yang boros dan panik?
Atau kamu memilih pola baru yang bijak dan penuh kesadaran? Jiwa terpilih, kamu juga perlu menyiapkan dirimu untuk menghadapi reaksi orang lain saat hidupmu mulai berubah. Akan ada yang ikut bahagia, akan ada yang tiba-tiba mendekat, akan ada yang diam-diam iri, dan mungkin ada yang mengecilkan pencapaianmu. Jangan biarkan reaksi mereka merampas kedamaianmu. Ingat, kamu melewati banyak malam penuh air mata yang tidak mereka lihat. Kamu berhak menikmati buah dari pohon yang kamu rawat dalam kesunyian. Jika di hari itu atau di hari-hari setelahnya kamu benar-benar menyaksikan perubahan finansial yang signifikan, berhentilah sejenak. Tatap perjalananmu ke belakang dengan penuh hormat. Ingat momen-momen saat kamu hampir menyerah, saat tidak ada yang percaya, bahkan saat kamu sendiri meragukan dirimu. Lalu peluk dirimu dalam doa dan syukur. Katakan pelan, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, aku bangga padamu." Kalimat ini mungkin tampak sederhana, tetapi bagi jiwamu ia adalah obat yang selama ini dinantikan. Namun jika di hari itu perubahan belum tampak besar, jangan terburu-buru merasa kecewa. Mungkin perubahan itu baru terlihat di lapisan yang lebih halus, pola pikirmu yang lebih kuat, emosimu yang lebih stabil, caramu mengambil keputusan yang lebih matang. Justru inilah fondasi yang akan membuat kekayaan yang datang nanti tidak mudah hilang. Semesta bekerja dengan cara yang seringkali melampaui logika harian kita. Yang penting, kamu tidak kembali menjadi orang yang sama seperti sebelum ini. Bagian ketujuh ini ingin mengajakmu untuk menetapkan satu komitmen dalam hati. Apapun yang terjadi dengan kondisi finansialmu, kamu akan terus berjalan dengan kesadaran, syukur, dan keberanian. Kamu tidak akan lagi membenci dirimu ketika angka di rekening turun, dan tidak akan memuja dirimu secara berlebihan ketika angka itu naik. Kamu akan berdiri tegak di tengah naik turun itu, menyadari bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh jumlah uang yang kamu miliki. 1 Desember 2025 hanyalah satu titik, sementara hidupmu adalah garis panjang yang terus bergerak. Tetapi jika di titik itu kamu memilih untuk menyadari bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang pantas hidup berkecukupan, bahwa kamu bersedia bekerja, belajar, dan membuka diri terhadap keajaiban, maka titik itu akan menjadi penanda kuat di dalam sejarah pribadimu. Kelak, di masa depan, ketika kamu melihat kembali ke belakang, kamu akan berkata, "Di sekitar hari-hari itulah sesuatu di dalam diriku benar-benar berubah." Dan ketika kelak kekayaan besar benar-benar menjadi bagian dari hidupmu, ingatlah mereka yang sekarang masih berada di posisi yang dulu pernah kamu alami. Jangan remehkan mereka, jangan sombong di depan mereka. Jadilah sosok yang membuktikan bahwa mungkin untuk bangkit tanpa harus menginjak yang lain. Jadilah pengingat bahwa kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa mengangkat dirimu tanpa menjatuhkan orang lain, dan ketika kamu bisa menolong tanpa merasa lebih tinggi. Jiwa terpilih, materi ini datang kepadamu bukan untuk meninabobokan dengan janji kosong, tetapi untuk menggugah kesadaranmu bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang memperhatikan setiap usahamu, mencatat setiap air matamu dan menimbang setiap niatmu. 1 Desember 2025 hanyalah simbol bahwa selalu ada hari baru, awal baru, kesempatan baru untuk mengubah arah hidupmu, terutama dalam hal rezeki dan kelapangan finansial. Kekayaan besar yang menghampirimu tidak akan datang dengan cara yang sama pada setiap orang. Ada yang melalui usaha, ada yang melalui ide, ada yang melalui pertemuan, ada yang melalui keberanian melepaskan hal yang sudah tidak selaras. Tetapi satu hal pasti, hidupmu tidak ditentukan selamanya oleh kondisi sekarang. Selama napas masih berhembus, selama hatimu masih bisa berdoa dan bergerak, maka selalu ada ruang bagi keajaiban untuk menyelinap di sela-sela harimu. Biarkan kata-kata ini menjadi temanmu ketika kamu merasa sendirian dalam perjuangan finansialmu. Bacalah lagi saat hatimu mulai goyah,
saat kamu hampir percaya bahwa kamu ditakdirkan untuk hidup sempit selamanya. Ingatkan dirimu bahwa kamu sedang bertumbuh, bahwa rasa sakitmu tidak sia-sia, dan bahwa semesta tidak pernah salah memilih jiwa yang akan diangkat derajatnya. Kamu termasuk di dalamnya jika kamu bersedia percaya dan melangkah. Dan jika di kedalaman hati kamu merasa materi ini menyentuh sesuatu yang selama ini diam, anggaplah ini sebagai konfirmasi halus bahwa waktumu untuk bangkit sudah dekat. Rawat rasa ini, jangan biarkan ia padam setelah halaman ini selesai kamu baca. Wujudkan ia dalam niat yang jelas, dalam langkah yang nyata, dalam kebiasaan yang baru, dalam doa yang tidak hanya di bibir tetapi juga di sikap hidupmu sehari-hari. Teruslah berjalan, jiwa terpilih, entah pelan atau cepat, yang penting kamu tidak berhenti. Kelimpahan bukan hanya tentang seberapa besar rezeki yang datang, tetapi seberapa dalam jiwamu saat menerimanya. Semoga ketika kekayaan besar benar-benar menghampirimu di awal-awal bulan yang akan datang, hatimu sudah siap menyambutnya, mengelolanya, dan membagikannya dengan cara yang penuh cinta dan kebijaksanaan.